Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah singkat yang menarik tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern saat ini yang memiliki karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan banyak hal sehingga membuat kita tercengang bahkan mungkin heran. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Kali ini kami akan membagikan kisah singkat tentang spiritualitas seorang ibu. Ibu Mama Margareta Ochiena, ibu dari Santo Don Bosco. Kita akan belajar bersama dengan pembimbing rohani kita, Padre Tarsisius Trianto, SDB. Dan kita akan melihat bagaimana seorang ibu yang berdoa, yang mendidik putra-putrinya menjadi orang kudus. Semoga kisah kali ini menginspirasi kita semua, para ibu, dan juga semua kaum wanita, tanpa terkecuali kaum bapak. Semoga pembelajaran kali ini menginspirasi kita semua. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana juga ibu dari Santo Padre Pio mempersiapkan Santo Pio menjadi orang kudus. Semoga menginspirasi. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga menginspirasi kita semua. Jika teman-teman ingin mendukung kami, silahkan like, share, subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Anto wajahnya belum kelihatan, baru tulisannya. Nah, inilah Padre Anto ya. Malu. Nah, sudah lihat ya, inilah Padre Anto ya. Baik teman-teman, pada malam hari ini sungguh luar biasa sekali ya, kita akan bersama-sama belajar tentang spiritualitas yang berbeda, yaitu bagaimana meneladani hidup doa dari Mama Margareta Ochiena, ibu dari Santo Don Bosco. Dan juga nanti Padre Anto akan menyampaikan juga bagaimana ibu dari Santo Pio, Maria Giuseppa, ya juga mempersiapkan anaknya menjadi orang kudus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Padre Anto, dan sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan lagu pembuka. Lagu pembuka ini juga adalah lagu tentang wanita, ya bagaimana wanita-wanita di dalam kitab suci yang luar biasa, yang kemudian nanti kita dengarkan juga bagaimana wanita-wanita hebat yang akan kita dengarkan menjadikan putra-putrinya sebagai orang kudus. Kita saksikan sebentar lagu ini. Was a single mother. She was abandoned by the family she belonged to. And there in the wilderness with her son, alone with very little provision, she was wondering, she was questioning, does anyone care? She's crying in the desert. She's lost in her despair. Mungkin saudara-saudariku
siapa sih sebenarnya? Mungkin bertanya-tanya, Mama Margarita Ochiena. Ini adalah seorang ibu yang begitu sederhana tetapi memiliki peranan yang luar biasa, khususnya bagi Santo Yohanes Bosco, sang pendiri kongregasi dari Salesian Don Bosco. Kita akan lihat bersamanya orang tua dari Yohanes Bosco. Siapa dia? Orang tua dari Santo Yohanes Bosco, ibunya bernama Margarita Ochiena, yang lahir pada tanggal 1 April 1788 di Caprillo di Asti. Itu daerah Italia bagian utara. Nah, dia berasal dari anak ke-6 dari 10 bersaudara. Dia anak ke-6 dari 10 bersaudara. Kemudian pada usia 24 tahun ia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Francisco Bosco yang berusia pada saat itu 27 tahun. Setelah menikah, mereka membangun sebuah keluarga dan kemudian menetap di Becchi, sebuah desa di Castelnuovo di Asti. Nah, jadi ini semua berada di Italia Utara, daerah Turin ke atas sana. Nah, mereka ini pekerjaannya ya karena mereka ini adalah para petani, para orang yang bekerja di ladang. Ladangnya itu ladang gandum, ladang anggur. Nah, ketika itu Francisco karena kerja keras, karena juga membuat anggur, dan kemudian dia pun mengalami penyakit. Francisco Bosco itu akhirnya mengalami penyakit paru-paru, sehingga karena pada saat itu situasi sulit, orang untuk berobat juga susah. Nah, Francisco akhirnya meninggal pada bulan Mei 1817, dan terpaksa dia harus meninggalkan seorang wanita, Margarita, yang berusia 29 tahun sebagai ibu dari 3 orang putra, yaitu Antonio, Giuseppe, dan Giovanni Bosco, ya, atau Yohanes Bosco dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia mereka Antonio itu Antonius, Giuseppe itu Yosef, dan Giovanni itu Yohanes. Inilah tokoh kita hari ini, Ibu atau Mama Margarita Ochiena. Dan inilah rumah pada waktu itu, rumah dari keluarga Mama Margarita Ochiena dan Francisco Bosco dan ketiga anaknya ini. Nah, Mama Margarita itu terpaksa harus membesarkan anak-anak ini sendirian. Setelah Francisco Bosco ini meninggal, terpaksa Mama Margarita membesarkan putra-putranya dengan sendiri dan dibantu oleh putra yang paling besar, yaitu Antonio. Di sana Mama Margarita ya meskipun tinggal sendirian untuk merawat anak-anak ini, memberi makan, tetapi dia tetap tenang, tidak khawatir. Karena apa? Karena dia percaya
bahwa Tuhan itu selalu menyertainya, menyertai dia dan menyertai keluarganya, sehingga dia pun tenang menghadapi situasi yang mungkin sulit ya. Kalau seorang wanita sendirian harus menghidupi dengan 3 orang anak, dan pada waktu itu juga mereka pekerjaannya hanya seorang bekerja di kebun anggur, pasti begitu sulit. Tetapi dia menjalankannya dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga dia tenang. Dan tetapi di dalam mendidik anak-anak, dia itu begitu tegas dan begitu keibuan, serta mendidik mereka kalau memang mereka salah, ya katakan salah, tetapi dengan penuh cinta. Nah, tegas tetapi masuk akal. Nah, dia juga memberikan kepada anak-anak ini teladan. Teladan apa? Teladan iman, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan hidup. Dengan sebagai seorang ibu, meskipun dengan keterbatasan yang ada, ia pun dengan situasi ekonomi yang minim, tetap dia percaya bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Dan dia mendidik anak-anak dengan penuh iman. Ya. Lalu juga dengan bijaksana. Dia tidak memarahinya sampai membentak-bentak. Ya. Kalau zaman sekarang ibu-ibu kalau sudah stres dengan anak-anaknya itu pasti jewer sana jewer sini, pukul sana pukul sini. Ya. Tapi Mama Margaretha Ochiena ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh juga iman, mendidik anak-anaknya dan juga mengajak anak-anaknya untuk berani menghadapi situasi-situasi hidup yang memang berat. Hidup itu kan tidak selamanya mengenakan. Pasti suatu saat hidup itu juga akan mengalami juga banyak kesulitan. Tetapi anak-anak ini diajak untuk melihat itu semua dan menghadapinya dengan penuh ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu senantiasa menyertainya dan pasti memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang mereka hadapi. Nah, Mama Margaretha dan Antonio ini kakak tertua dari anak-anak ini, ya, sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga. Antonio sebagai kakak itu menginginkan anak-anaknya atau adik-adiknya itu untuk bekerja keras. Supaya apa? Supaya dapat hidup membantu Mama Margaretha untuk bekerja di kebun anggur. Ya. Mereka harus bekerja di kebun anggur dari pagi sampai sore hari. Nah, bagaimana mereka terpaksa mereka tidak bisa sekolah, ya, tidak bisa sekolah karena untuk sekolah pasti perlu biaya. Nah, Mama Margaretha bersama Antonio tidak punya apa-apa. Mereka hanya bisa cukup untuk makan. Mama Margaretha, ya, Mama Margaretha ini kan buta huruf, ya. Dan anak-anaknya juga dengan pendidikan yang tidak tinggi, dan mereka menjalankannya
menjalankan hidup seperti itu saja. Pokoknya bisa menghidupi sehari-hari, dan itu karena rahmat Tuhan. Nah, Mama Margareta ini orang yang menjaga situasi, keadaan, supaya rumah tangganya ini tetap rukun, tetap bisa terpelihara dengan baik, ya. Tadi kita lihat, saya juga sudah sampaikan bahwa Antonio itu menginginkan adik-adiknya itu ayo ke ladang semua, ya, ke ladang anggur, membantu Mama Margareta. Tetapi Giovanni Bosco ini, atau Yohanes Bosco ini, ketika umur 9 tahun, dia sudah diberikan mimpi dia itu ketika sedang duduk di sebuah pohon dan bermimpi bahwa dia itu mendapatkan penampakan seorang wanita berbaju putih, kemudian menunjukkan kepadanya itu ada seekor serigala dan beberapa kumpulan serigala, sekelompok serigala. Kemudian wanita berbaju putih itu menunjukkan kepada Don Bosco, Don Bosco, waktu itu Bosco kecil, Bosco, inilah misimu. Serigala-serigala ini ubahlah menjadi domba-domba. Nah, Bosco kecil ini pada mulanya tidak mengerti apa maksudnya seorang wanita berpakaian putih kemudian menyampaikan kepadanya bahwa inilah misinya, bahwa sekelompok serigala-serigala ini diminta untuk menjadi kumpulan domba-domba. Nah, ketika mereka dari ladang, kemudian pulang ke rumah, lalu dia bercerita kepada mamanya dan kakak-kakaknya bahwa tadi itu saya bermimpi diceritakannya lagi bahwa dia berjumpa dengan seorang wanita berpakaian putih dan dia memberikan misinya supaya serigala-serigala ini menjadi domba-domba. Nah, banyak ditafsirkan oleh kakak-kakaknya bahwa Bosco, adikku, itu mungkin kamu akan menjadi seorang peternak yang harus menjaga domba-domba itu. Jadi udah, kamu nanti pokoknya kerja keras dulu. Nanti baru kalau memang itu keinginanmu menjadi seorang gembala untuk domba-domba, ya sudah, nanti kita pikirkan, ya. Tapi kemudian mamanya itu mengatakan, mungkin bukan itu, mungkin kamu nanti bisa jadi itu kelak kamu akan menjadi seorang gembala, tetapi bukan gembala domba-domba seperti itu. Mungkin kamu akan menjadi seorang imam. Nah, Antonio pasti marah. Karena apa? Tidak bisa. Kita tidak punya uang. Kita tidak bisa menyekolahkan dia. Mama jangan pikir seperti itu deh. Nah, karena pada saat itu untuk masuk seminari itu memang harus memerlukan biaya.
Sedangkan mereka itu sangat pas-pasan. Keinginan Don Bosco memang dia ingin sekolah, tetapi selalu dihambat oleh Antonio, kakaknya yang paling besar. Untuk menciptakan suasana di dalam keluarga, Mama Margarita ini begitu netral, ya. Dia sangat juga sangat mencintai Antonio. Dia pun memberikan nasihat-nasihat yang juga menenangkan hatinya, supaya dia tidak terlalu emosi, tidak terlalu marah, tidak terlalu cemas, ya, sehingga Antonio pun tidak memarahi Don Bosco karena keinginannya itu. Dan Mama Margarita itu juga memberikan dukungan kepada Don Bosco. Bosco kecil ini orang yang pintar, dan dia pun ingin belajar, dan ketika belajar itu memorinya itu luar biasa, cepat sekali ingat. Dan dengan niatnya itu dia pun berjumpa dengan imam diocese di sana, Don Cavasso namanya. Don Cavasso ini yang memberikan jalan supaya Don Bosco atau Johannes Bosco ini bisa sekolah di seminar. Karena dia kepingin sekali. Dia setiap sore itu setelah bekerja bersama keluarga, dia pergi ke pastoran untuk belajar bahasa Latin, dan Don Cavasso ini melihat bahwa anak ini memiliki kemampuan. Nah, suatu ketika Don Cavasso ini berkunjung ke rumahnya dan meminta kepada Mama Margarita Oceana ini untuk memberikan izin kepada Johannes Bosco untuk masuk seminar. Tapi karena tidak punya uang, karena tidak bisa membiayai pendidikannya, terpaksa, ya, Don Cavasso ini menjanjikan nanti dia yang akan membiayai untuk sekolah di seminar. Nah, sebelum itu ya menjadi dilema bagi keluarga ini, karena Antonio menginginkan adik-adiknya itu bisa membantu untuk meringankan pekerjaan yang setiap hari dia harus lalui dan perlu tenaga. Kalau pakai orang lain kan nggak bisa, harus membayar. Nah, akhirnya Mama Margarita selain diberikan harapan oleh Don Cavasso untuk nanti kalau masuk seminari, nanti Don Cavasso sendiri yang akan membantunya. Dan kemudian Mama Margarita pun mengizinkan untuk Johannes Bosco untuk meninggalkan rumah untuk bisa pergi nantinya mengenyam pendidikan yang lebih baik. Nah, tetapi Mama Margarita tidak punya uang, tidak mempunyai apa-apa untuk memberikan bekal kepada Johannes Bosco ini. Tetapi dia memberikan alamat supaya dapat bekerja dulu di kota, ya, bekerja di kota tempat seorang yang kaya raya, dan di sanalah dia mulai bekerja membersihkan ternak, kuda segala macam sambil belajar. Nanti kalau mau masuk seminari, nanti dia akan dibantu oleh Don Cavasso untuk biayanya. Nah, disitulah Johannes Bosco semangat untuk mau mewujudkan cita-citanya. Dan Mama Margarita ini
selalu mendoakannya, selalu memberikan dukungan kepadanya, dan juga Antonio dan Giuseppe, ya, untuk di rumah juga tetap berjalan dan keluarga juga tetap hidup untuk bekerja bersama untuk menghidupi keseharian mereka.